Halo semuanya, saya Ahmad Kafi. Di sini di tugas akhir ini, di sesi akhir untuk ujian Advanced Topic in MIS. Pertama, tugas ini adalah terkait dengan sebuah studi kasus di mana topiknya adalah di era revolusi industri 4.0, pelaku industri dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman agar tetap kompetitif di era tersebut. Salah satunya adalah mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif yang ada dengan mengoptimalkan rantai nilai perusahaan melalui integrasi seluruh divisi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sistem atau alat informasi yang dimana merupakan perencanaan yang disebut Enterprise Resourcing Planning atau ERP untuk mendukung optimalisasi aktivitas rantai nilai perusahaan baik dari hulu maupun ke hilir, hingga analisis kinerja seluruh bagian yang relevan melalui data yang tersedia, dikumpulkan secara terpusat untuk kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. ERP bukan tanpa kelemahan, tetapi harus dipertimbangkan baik modul apa yang digunakan ataupun saat perencanaan dan faktor-faktor yang memiliki solusi ERP tersebut. Revolusi industri menyebabkan perubahan besar-besaran dunia. Tercatat telah terjadi 3 kali, yaitu penggunaan mesin uap dalam industri, penggunaan jalur perakitan dalam proses manufaktur, dan penggunaan komputer dan robot selain dalam industri. Setelah 3 era tersebut, kini muncul revolusi industri yang keempat yang banyak dibicarakan dan dimulai, yaitu penggunaan internet atau Internet of Things atau IoT dalam industri yang mencakup banyak hal, tidak hanya dalam proses produksi tapi juga proses terkait di bidang manufaktur. Integrasi antara berbagai sistem dalam satu lintas industri telah berkembang secara bertahap dan diterima sebagai salah satu utama siklus hidup produk. Lalu untuk pertanyaan pertama adalah, dengan melihat semua upaya dan latar belakang pada kasus di atas serta tinjauan dari sisi akademik serta dari sisi praktisi industri, muncul pertanyaan tentang bagaimana peran lintas operasional dalam revolusi industri 4.0 saat ini. Lalu jawaban saya adalah, industri 4.0 adalah evolusi ke sistem cyber fisik mewakili revolusi industri keempat bidang di bidang manufaktur dan industri, bidang manajemen, operasi memberikan landasan yang kaya untuk penelitian dengan perkembangan industri 4.0 karena memungkinkan pengaturan strategi operasi yang sesuai untuk pasar berdasarkan skenario yang kompleks. Ini memungkinkan pembuatan model berbasis sumber daya yang lebih efisien. Untuk membantu mengatasi masalah ini, perusahaan perlu mengantisipasi kerentanan sistem perusahaan dan kerentanan operasional tingkat mesin. Sistem fisik cyber cerdas industri 4.0 membantu mengelola dan mengoptimalkan semua aspek proses manufaktur dan rantai pasokan untuk mengakses data dan wawasan waktu nyata yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat tentang bisnis. Lalu untuk yang case kedua adalah, menurut Anda, konsep atau teori apa yang diangkat pada kasus tersebut dan berapa penting implementasinya bagi perusahaan, serta bagaimana kaitannya dengan manajemen sistem informasi. Berikan contoh nyata implementasi konsep atau teori tersebut. Lalu jawaban saya adalah, teori sosioteknik didasarkan pada 2 prinsip utama. Salah satunya adalah bahwa interaksi faktor sosial dan teknis menciptakan kondisi untuk kinerja organisasi yang berhasil atau tidak berhasil. Sistem sosial teknis atau STS adalah salah satu yang mempertimbangkan persyaratan yang mencakup aspek perangkat keras, perangkat lunak, pribadi, dan komunitas. Ini menerapkan pemahaman tentang struktur sosial, peran dan hak atau ilmu sosial untuk menginformasikan desain sistem yang melibatkan komunitas manusia dan teknologi. Sistem sosioteknik berkaitan dengan teori mengenai aspek sosial, orang, dan masyarakat, dan aspek teknis dari struktur dan proses organisasi. Sebagai contoh ada Toyota Motor yang memiliki jaringan dengan pemasok yaitu Dana Corporation dari Toledo, Ohio, sebagai pemasok sasis, mesin, dan komponen mobil utama lainnya. Melalui Supply Chain Management atau SCM, Dana Corporation dapat memonitor produksi Toyota dan mengirim komponen secara tepat waktu. Ini sebagai satu contohnya saja. Lalu untuk yang poin ketiga, pada contoh kasus di atas disebutkan mengenai penggunaan IoT.
Berikan contohnya penggunaan IoT. Lalu jawaban saya adalah IoT adalah tentang peningkatan proses dan solusi bisnis dengan sensor, perangkat, gateway, dan platform dengan mengumpulkan semua data di satu tempat. Produsen dapat membuat keputusan cerdas dan merancang yang lebih efisien. Contoh perusahaan pengguna IoT adalah Cisco. Dia menawarkan rangkaian produk dan solusi IoT termasuk sensor industri serta manajemen konektivitas dan otomisasi. Misalnya, produk ini dapat menggunakan untuk meningkatkan waktu operasional produksi, mengembangkan jaringan keamanan yang lebih cerdas. Lalu di poin keempat, contoh sebuah perusahaan yang telah mengimplementasikan teori atau konsep pada soal nomor 2 yang dimana berjalan dengan memanfaatkan teknologi revolusi industri 4.0. Lalu saya ambil case tadi adalah Taman Disney World atau sebagai hiburan paling analog, namun diduga Disney telah menjadi salah satu contoh perusahaan yang melakukan transformasi digital dengan baik dan membuat pengalaman pengunjung yang sangat meningkat. Magic Band telah diterapkan di taman ini yang memungkinkan pengunjung taman melakukan pembayaran, mengolah reservasi, dan mengakses kamar hotel mereka. Terus mereka, setiap tamu diidentifikasi dengan tali My Magic Plus yang memberi mereka pengalaman individu yang menyenangkan. Sistem ini bekerja dengan menampilkan layar interaktif dipersonifikasi di taman. Contoh lain dari transformasi digital di Disney adalah platform streaming Disney Plus yang juga terbukti sukses besar akhir-akhir ini. Sebelumnya Disney melisensikan kontennya termasuk di Netflix, tetapi akhirnya memutuskan untuk membuat konten sendiri. Berkat ini, pengguna platform lebih dari 10 juta pada hari peluncuran. Memiliki akses ke produksi terbaru seperti Pixar, Marvel, dan juga kisah Star Wars. Platform ini juga berisi banyak produksi lain, menjadikannya bersaing ketat dengan Netflix, Amazon Prime, atau HBO Go. Dan ini adalah di sini yang paling sukses dengan bagan contoh ada proses, tanda, management, bisnis. Ini saya ambil contoh dari salah satu untuk terkait dengan konsep teori seperti poin nomor 2. Lalu di poin kelima, berikan literatur jurnal mengenai penggunaan big data. Jelaskan manfaat dari penggunaannya pada kasus tersebut. Lalu jawaban saya adalah fasilitas medis sedang mengerjakan data terstruktur dan tidak terstruktur yang berasal dari database, transaksi, konten email, dan dokumen yang tidak terstruktur, perangkat dan sensor. Menurut analitik, mereka menjangkau analitik di bidang administrasi dan bisnis, serta di bidang klinis. Ini jelas menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat sebagian besar didorong oleh data. Fasilitas medis bergerak menuju perawatan kesehatan berbasis data dan manfaatnya. Kesimpulannya adalah big data analitik memiliki potensi dampak positif dan implementasi global dalam perawatan kesehatan. Penelitian di masa depan tentang penggunaan big data di fasilitas medis akan memperhatikan definisi strategi yang diadopsi oleh fasilitas medis untuk mempromosikan dan menerapkan solusi tersebut, serta manfaat yang mereka peroleh dari penggunaan analisis big data dan bagaimana perspektif di bidang ini terlihat. Menurut saya, penerapan penggunaan big data analitik dapat diimplementasikan atau dikembangkan di bidang lain. Jurnal ini saya ambil dari salah satu blog atau link di mana bisa teman-teman lihat di yang saya cantumkan seperti di bawah ini, jurnal Big Data springeropen.com. Sekian, terima kasih.